Judaisme abad pertama, yang kedua dunia Helenistik dan Romawi, dan yang ketiga penganiayaan dan pertumbuhan gereja, dan yang keempat pembentukan kanon dan struktur awal gereja. Yang pertama ada konteks Yudaisme abad pertama. Untuk memahami gereja mula-mula, kita harus mengetahui kondisi masyarakat Yahudi pada abad pertama. Pada masa itu, bangsa Yahudi berada di bawah kekuasaan Kekaisaran Romawi. Mereka tetap mempertahankan identitas sebagai umat pilihan Allah dengan berpegang teguh pada hukum Taurat, beribadah di Bait Allah di Yerusalem, dan berkumpul di sinagoge. Masyarakat Yahudi saat itu juga memiliki beberapa kelompok, antara lain orang Farisi yang sangat menaati Taurat dan tradisi nenek moyang, orang Saduki yang berasal dari kalangan imam dan hanya menerima 5 kitab Musa sebagai otoritas, orang Esani yang hidup menyendiri dan mengejar kehidupan yang kudus, orang Zelot yang berusaha melawan penjajahan Romawi melalui perlawanan politik bahkan kekerasan. Dalam situasi ini, bangsa Yahudi sedang menantikan kedatangan Mesias yang mereka harapkan akan membebaskan Israel dari penjajahan. Namun ketika Yesus datang, ia membawa kerajaan Allah melalui kasih, pertobatan, dan keselamatan, bukan melalui peperangan. Setelah Yesus bangkit dan naik ke surga, para murid mulai memberitakan Injil dan dari sinilah lahir gereja mula-mula. Peristiwa penting yang menjadi awal gereja adalah hari Pentakosta, ketika Roh Kudus dicurahkan kepada para murid, sebagaimana dicatat dalam Kisah Para Rasul pasal 2. Sejak saat itu banyak orang percaya kepada Kristus dan menjadi anggota gereja pertama. Yang kedua yaitu dunia Helenistik dan Romawi. Selain dipengaruhi budaya Yahudi, gereja mula-mula juga berkembang di dunia Helenistik dan Romawi. Budaya Helenistik merupakan pengaruh kebudayaan Yunani yang telah menyebar sejak penaklukan Alexander Agung. Pengaruh terbesar budaya ini adalah penggunaan bahasa Yunani Koine sebagai bahasa internasional. Karena hampir semua orang memahami bahasa Yunani, Injil dapat disebarkan dengan cepat ke berbagai daerah. Selain itu, Kekaisaran Romawi juga memberikan beberapa keuntungan, misalnya jalan-jalan Romawi yang sangat baik memudahkan perjalanan para rasul, keamanan wilayah membuat perjalanan misionaris lebih memungkinkan. Adanya pelabuhan dan jalur perdagangan membantu penyebaran Injil ke banyak kota. Rasul Paulus memanfaatkan kondisi tersebut dalam perjalanan misinya ke Asia Kecil, Yunani hingga Roma. Namun di sisi lain, budaya Romawi juga memiliki tantangan. Masyarakat menyembah banyak dewa dan bahkan menganggap kaisar sebagai sosok yang harus dihormati seperti dewa. Orang Kristen menolak penyembahan tersebut karena mereka hanya mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan. Akibatnya, mereka sering dianggap sebagai kelompok yang membahayakan negara. Yang ketiga ada penganiayaan dan pertumbuhan gereja. Salah satu ciri gereja mula-mula adalah mengalami banyak penganiayaan. Pada awalnya, penganiayaan berasal dari sebagian pemimpin agama Yahudi yang menolak ajaran Yesus. Salah satu contoh adalah Stefanus yang menjadi martir pertama karena mempertahankan imannya kepada Kristus. Kemudian penganiayaan juga datang dari pemerintah Romawi. Beberapa kaisar seperti Nero melakukan penindasan terhadap orang Kristen. Banyak orang percaya di penjara, disiksa bahkan dibunuh karena menolak menyembah kaisar. Meskipun demikian, justru melalui penganiayaan Injil semakin tersebar. Orang-orang Kristen yang melarikan diri ke berbagai daerah membawa kabar keselamatan kepada masyarakat setempat. Hal ini membuktikan bahwa penderitaan tidak menghentikan pekerjaan Tuhan. Sebaliknya, gereja terus bertumbuh baik dalam jumlah maupun kualitas iman. Mereka hidup saling mengasihi, saling membantu,
bersekutu, berdoa, dan memecahkan roti bersama. Kehidupan mereka menjadi kesaksian nyata yang menarik banyak orang untuk percaya kepada Kristus. Dan yang keempat yaitu pembentukan kanon dan struktur awal gereja. Seiring bertambahnya jumlah jemaat, gereja mulai membentuk struktur kepemimpinan. Para rasul memimpin gereja dalam mengejar firman dan memberitakan Injil. Kemudian diangkat diaken untuk melayani kebutuhan jemaat, seperti yang tercatat dalam Kisah Para Rasul pasal 6. Di berbagai kota juga muncul penatua dan uskup yang bertugas mengembalakan jemaat. Selain struktur organisasi, gereja juga mulai menentukan kitab-kitab yang diakui sebagai firman Tuhan. Proses ini disebut pembentukan kanon. Tujuannya adalah agar jemaat memiliki ajaran yang benar dan tidak mudah dipengaruhi ajaran sesat yang mulai berkembang. Kitab-kitab yang berasal dari para rasul atau memiliki hubungan dengan para rasul diterima sebagai bagian dari perjanjian baru. Melalui proses ini akhirnya terbentuk 27 kitab perjanjian baru yang kita gunakan sampai sekarang. Jadi sebagai kesimpulan, gereja mula-mula lahir di tengah kondisi yang tidak mudah. Mereka hidup dalam lingkungan Yahudi, dipengaruhi budaya Yunani dan Romawi, mengalami penganiayaan namun tetap setia kepada Kristus. Kesetiaan mereka membuat Injil terus berkembang hingga akhirnya tersebar ke seluruh dunia. Melalui pembentukan kepemimpinan gereja dan kanon Alkitab, gereja memiliki dasar yang kuat untuk mempertahankan iman dan mengajarkan kebenaran kepada setiap generasi. Sebagai orang percaya saat ini, kita dapat belajar dari gereja mula-mula untuk tetap setia kepada Tuhan, hidup dalam kasih, serta berani menjadi saksi Kristus di tengah tantangan zaman. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.